Diklat kita harus memberikan nilai tambah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan praktek-praktek penyelenggaraan negara yang baik, governance. Terima kasih pemirsa, ketemu lagi di Diklat On TV, sebuah program tetap dari Badan Diklat Jawa Timur untuk mendiseminasi updating informasi yang baru. Dan sesi ini bersama dengan Gubernur Jawa Timur, Pak Dekarwo. Matur suwun Pak De, sudah kerso mampir di Diklat On TV. Tema kita akan berbicara dengan Pak De tentang disrupsi teknologi 4.0, 4.0 dan bagaimana kesiapan ASN dalam era itu. Ikuti terus sesi dialog ini. Terima kasih Pak De sudah di sini. Kita akan mendiskusikan tentang disrupsi teknologi. Kesiapan ASN seperti apa Pak untuk bisa menghadapi era teknologi yang mendisrupsi pekerjaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan historical saja. Jadi pada saat masyarakat itu masyarakat agraris dan kemudian ingin memberikan nilai tambah agar semakin makmur, maka dilakukanlah proses industri dari bahan baku agro menjadi bahan baku yang jadi dari agro. Maka berkembanglah kemudian tidak saja bahan baku agro, non agro pun diproses. Ya, maka kemudian lahirlah kemudian industri tentang kereta api, kapal uap, industri tentang bagaimana membuat beras dari penggilingan, bagaimana revolusi industri dari tebu kemudian menjadi gula. Ternyata perkembangan sains and teknologi ini, sains dan teknologi adalah nilai tambah terhadap bahan baku. Artinya, maka industri yang sudah menumpuk hasilnya tadi berlebihan lah di Eropa, berkembang di Amerika. Maka setelah ada revolusi industri tadi, semua bahan baku yang kemudian diproses itu menjadi bahan numpuk yang perlu pasar. Kemudian timbullah revolusi ketiga yang dinamakan revolusi kapitalisme. Perlulah kemudian penjajahan kolonialisme, penjajahan juga kemudian mencari bahan baku diolah, dijual di pasar lagi menjadi imperialisme, kapitalisme dari negara-negara itu. Ternyata proses revolusi ketiga ini berkembang dengan satu proses digital. Lengkaplah konsep tentang borderless ini, bahwa revolusi digital atau 4.0 itu meletakkan bahwa proses produksi dan pasar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem digital. SDM menjadi bagian dari solusi ASN dan permasalahannya. Kiat-kiatnya Pak D, supaya kita bisa menjadi bagian solusi Jawa Timur untuk BPSDM. Badan pendidikan kita itu harus berubah baru, yaitu bagaimana mendidik ASN tahu tentang proses produksi, tahu tentang bahan baku, tapi tahu tentang pasar, dan kemudian mereka lah yang kemudian mendorong agar bahan-bahan yang dipunyai di Jawa Timur memberikan nilai tambah untuk kehidupan, kesejahteraannya naik. Kalau tahap itu sudah dipunyai, maka jadikanlah konsep silabi bahwa mereka-mereka yang perlu dibantu, perlu difasilitasi, itu menjadi bagian. Seperti financial engineering, itu jadi mata pelajaran baru di sana. Mengapa financial engineering menjadi penting? Karena government spending kita hanya 7,52% tahun 2017 terhadap PDRB. Uang yang hanya 7,52% tidak bisa membiayai, tapi menstimulus terhadap program khusus kemiskinan, pendidikan dan kesehatan harus itu dibiayai. Berikutnya Pak D tentang School of Leadership atau Training of Leadership yang sudah berlangsung selama ini, kira-kira apa yang mesti diperbarui, dikuati lagi, menyimak yang sudah berjalan seperti ini, ada on off Pak D?
di dalam cracking zone yang dibuat oleh Renat Kasali sama dengan dan lebih besar 50% nilai tambah tadi dipimpin oleh leader. Berarti apa? Leader kemudian harus tahu yang sekarang terjadi dan rencana visioner yang akan datang. Jadi tahun 2025 itu seperti apa yang ada di pikiran. Oleh sebab itu yang dicari kemudian adalah bagaimana inovasi menuju itu. Tapi meletakkan sasaran tentang jangka menengah 5 tahun, jangka panjang 25 tahun. Itu harus menjadi visinya leader. Itu yang harus dilatih. Bagaimana 25 tahun yang akan datang. Pemirsa, artinya sebuah pelatihan leadership pasti menyangkut tentang pengajarnya. Dalam konteks ini adalah Widya Iswara. Kira-kira Widya Iswara seperti apa yang didorong oleh Pak D supaya bisa mengakselerasi menghasilkan leader yang memiliki visi ke depan, Pak D? Kita mau membawa visi ke depan. Kita satu bisa benchmarking. Kita melakukan, mari kita kemudian belajar apa yang dilakukan oleh Singapura, negara kecil tapi jual jasa. Dia tidak mungkin jadi pertanian. Jawa Timur ke depan dengan jumlah penduduk 40 juta, dengan pemilikan lahan 0,29, apa yang harus dilakukan? Ini empiriknya seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Proses nilai tambahnya harus di petani, bukan di perusahaan-perusahaan. Tidak ada kemudian raw material flying terbang ke perusahaan-perusahaan raksasa. Dia harus terbang, dia harus di sekitar petani itu. Jadi on farm dan off farm di dalam lingkaran petani. Ini salah satu strategi. Tapi tidak cukup. Kakao kemudian kopi kita harus kemudian disekolahkan mereka. Barista. Dengan demikian pengajar terhadap dinas perkebunan harus tahu kemudian pelajaran pokoknya di dinas perkebunan adalah menjadi barista seperti itu. Personal touch dosen itu menjadi lebih penting daripada dia hanya belajar textbook. Jadi textbook itu adalah bagian di dalam proses membentuk manusia untuk tahu tentang pengetahuan. Tapi belum bisa membangun base-nya, yaitu ilmu pengetahuan itu harus menumpang di dalam karakter. Karakternya adalah touch dari guru kepada muridnya. Pertemuan manusia dengan manusia itu bukan mesin dengan mesin, itulah yang kemudian melahirkan karakter seseorang. Demikian pemirsa, Diklat On TV bincang-bincang dengan Pak Dekarwo bagaimana harapan beliau mengakselerasi BPSDM menghadapi era digital government tadi. Terima kasih Pak D. Mudah-mudahan sehat dan Jawa Timur maju jaya.